Hah? Yasfa'a menggenapkan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita melanjutkan bahas dari kitab Bulughul Maram dan sekarang kita memasuki pembahasan tentang adzan. Baik, silakan dibaca. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi dari Abdi Rabbih. Iya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, "Tafa bi mengilingku. Iya. Mengilingku wa ana dan aku naimun dan tidur rajulun orang laki-laki. Faqala, kemudian mengatakan, taqulu, kamu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada karol adzan, kemudian menyebutkan adzan ditarbi'i dengan mengulang 4 kali. Ditarbi'i takbiri dengan mengulang 4 kali takbir bi ghairi tarji' tanpa mengulang. Tanpa ada tarji'. Wal iqamata dan iqamah murada sendiri-sendiri. Illa kecuali qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Qala, kemudian berkata, kemudian dia berkata, falamma, dan ketika asbahtu, aku bangun. Itu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, innaha sesungguhnya ia adalah ru'ya penglihatan. Iya. Haqqin, yang benar. Ru'yah itu mimpi maksudnya di situ. Mimpi yang benar. Al-haditsa, hadis akhrajahu, meriwayatkannya Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa sahahu dan mensahihkannya Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, wa zada dan menambahkan Ahmad di akhirnya kisah buah kisah kisah qauli Bilalin, ucapan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu fi adzanil fajri, di adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Wal Ibnu Khuzaimah, dan dari Ibnu Khuzaimah, an Anasin, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, minas sunnati, dari sunnah, idza apabila qala al-muadzinu, berucap muadzin, fil fajri, di waktu subuh, hayya 'alal falah, qala, kemudian dia mengatakan, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram, masih dalam kitab shalah, dan sekarang kita memasuki babul adzan, bab adzan. Maka adzan ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia disyariatkan pada tahun pertama setelah hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan sebelum itu ketika masih belum adzan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat bingung bagaimana cara mengumumkan akan dilaksanakan sholat. Kemudian muncullah ini mimpinya Abdullah bin Zaid. Dalam riwayat lain, ini juga mimpinya sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Maka di sini beliau mulai membahas babul adzan. Qala al-musannifu al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata penulis kitab yaitu al-Hafidz Ibnu Hajar yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Babul adzani, bab adzan. Adzan secara bahasa artinya i'lam, memberikan pengetahuan atau memberikan informasi atau mengumumkan, ya. Baik, hadis yang pertama itu hadis 143. Qala an Abdullah ibni Zaid ibni Abdi Rabbih, dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, tafa bi, mengelilingi diriku, wa ana naimun, dan aku dalam kondisi tidur. Siapa? Rajulun, seorang laki-laki, fa'ilnya tafa. Faqala, lalu orang tadi yang mengelilingimu mengatakan, taqulu, katakanlah, orang tadi mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Zaid,
katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadzakarul adzan, kemudian orang ini menyebutkan tentang adzan. Bitarbi'it takbir, dengan mengulangi 4 kali takbir, bi ghairi tarji'in, tanpa adanya tarji'. Tarji' itu apa? Tarji' itu adalah mengulangi 2 kalimat syahadat secara lirih, kemudian setelah itu dibaca secara keras. Jadi adzan itu lain tarji', ya, tarji' itu. Jadi misalnya kita adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi diulangi. Syahadat, apa yang diulangi? Syahadatain. 2 kalimat syahadat. Jadi dibaca secara sempurna dengan lirih, kemudian baru diangkat suaranya mengulangi 2 kalimat syahadat. Ini namanya apa? Tarji'. Maka di hadisnya Abdullah bin Zaid itu tidak disebutkan tarji'. Wal iqamata, nah nanti kita sebutkan faedah hadis ini hukumnya apa. Wal iqamata, dan menyebutkan iqamah furada, sendirian. Maksudnya sendirian itu satu-satu. Satu-satu berarti ganjil-ganjil, ya. Furada, berkesendirian, maksudnya di sini apa? Disebutkan satu-satu, tidak diulangi. Ya. Kecuali lafaz takbir, ya. Asyhadu an la ilaha illallah 1 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali, hayyalas shalah 1 kali, hayyal falah 1 kali. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Illa, kecuali, nah kemudian iqamah furada, iqamah itu sekali-sekali. Illa, kecuali qad qamatis shalah, ucapan qad qamatis shalah, maka kecuali itu diulangi berapa? 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qala, kemudian perawi tadi mengatakan atau Abdullah bin Zaid, falamma asbahtu, ketika aku berada di pagi hari, ataitu Rasulullah, aku langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum ada adzan, ya, sebelum apa? Ada adzan. Ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi mengatakan, innaha la ru'ya haqqin, sungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Al hadis, ya, hadis. Al hadis itu maknanya adalah hadisnya masih panjang. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Shahhahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Khuzaimah. Wa zada Ahmad fi akhiri qissati qauli Bilal, dan Ahmad menambahkan di akhir kisah atau di akhirnya, di akhir hadis ini, kisah ucapan Bilal fi adzanil fajr, pada saat adzan subuh, as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Wal Ibnu Khuzaimah, dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, minas sunnati, termasuk sunnah, idza qala al muadzinu, ketika mengatakan muadzin, fil fajri, pada salat subuh, hayya 'alal falah, ketika dia sudah mengucapkan hayya 'alal falah, qala, maka dia melanjutkan apa? As-salatu khairun minan naum. Ya, salat itu lebih baik daripada tidur. Baik. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran fikih. Baik. Pelajaran yang pertama, dalam adzan disunahkan untuk mengulangi takbir sebanyak 4 kali. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini pendapat jumhur daripada ulama. Dengan apa? Istilahnya tarbi'ut takbir. Mengulangi 4 kali apa? Takbirnya. Ya. Dalilnya apa hadisnya ini? Bitarbi'ut takbir. Ya. Baik. Akan tapi nanti ada pendapat yang kedua. Mengatakan apa? Takbir itu cuma sekali. Jadi ada yang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi takbirnya cuma 2 kali. Ya. Cuma jumhur pendapat banyak termasuk mazhab Syafi'i, ya. Takbirnya berapa? 4 kali. Ya. Baik. Pelajaran kedua, hadis ini menjadi dalil bagi pendapat yang menyatakan tidak disunahkan tarjih pada saat azan. Tidak disunahkan tarjih pada saat azan. Dan itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanafi tidak disunahkan tarjih. Dalam mazhab Hanafi tidak disunahkan tarjih. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan tarjih. Tapi jarang kita praktekkan. Apalagi di Indonesia. Iya, coba praktekkan. Jadi namanya tarjih. Tapi jarang dipraktekkan di Indonesia. Padahal ini mazhab jumhur. Pendapat jumhur disunahkan tarjih.
Dalilnya mana? Dalilnya nanti hadis yang satunya. Baik. Pelajaran ketiga dari hadis ini bahwasanya lafadz iqamah berbeda dengan adzan. Lafadz iqamah tidak diulangi, maka dia hanya dibaca sekali. Dibaca sekali. Kecuali apa? Kecuali ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka dia dibaca 2 kali. Ya. Baik. Ini tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Pelajaran terakhir dari hadis ini, bahwasanya disunahkan pada saat adzan subuh untuk menambahkan lafadz adzannya as-sholatu khairun minan naum. As-sholatu khairun minan naum. Ya. Baik, kalau ditanya, ini dibaca pada saat adzan subuh yang pertama atau yang kedua? Maka kita katakan disunahkan pada keduanya. Disunahkan pada keduanya. Adzan subuh pertama juga disunahkan, adzan subuh kedua juga disunahkan. Ya. Baik, kalau misalkan dikatakan yang disunahkan hanya adzan subuh yang pertama saja. Ya, yang pertama saja. Kenapa? Karena memang tujuannya apa? As-sholatu khairun minan naum, membangunkan orang tidur. Ya. Maka yang adzan kedua nggak usah. Nah, kita katakan, kalau misalkan alasannya membangunkan orang tidur, setelah adzan pertama juga masih ada orang tidur, maka tetap disunahkan adzan kedua. Kakak bewong sembahyang bengi kan gitu. Ya. Maka apa? Adzan kedua tetap apa? Disunahkan untuk as-sholatu khairun minan naum. Ya. Taib. Dan adapun ada satu riwayat tentang masalah tambahan lain, tambahan ucapan lain, atau mungkin ada 2 tambahan lain ya. Tambahan yang sahih yaitu tambahan ketika azan, kemudian apa? Kemudian ketika itu cuaca tidak mendukung untuk orang itu datang ke masjid, misalkan badai besar, ini hujan biasa saja nggak perlu ya, orang masih datang. Apa itu? Yaitu sallu fi rihalikum. Ya. Atau bisa tambahi ala sallu fi rihalikum, bisa. Nah, ini tambahannya sahih, benar, boleh. Ya. Baik. Kemudian ada tambahan yang dhaif yang tidak diamalkan. Ya. Yaitu apa tambahan? Hayya ala khairil amal. Hayya ala khairil amal, dan ini diamalkan oleh orang Syiah. Hayya ala khairil amal. Itu diamalkan oleh orang Syiah. Baik. Kemudian mungkin pelajaran terakhir tentang hukum adzan. Adzan hukumnya apa? Maka jumhur ulama berpendapat adzan hukumnya sunnah. Adzan hukumnya sunnah. Hanya saja ada satu pendapat dari mazhab Hambali yang menyatakan adzan itu hukumnya wajib. Adzan itu hukumnya wajib. Wallahu ta'ala alam. Baik, terus Wa Nabi Mahdurah, dari Abi Mahdurah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu, mengajarkannya al-adzana adzan, fadzakara, maka menyebutkan fihi dalamnya at-tarji'a, tarji', pengulangan itu. Akhrajahu, mengeluarkannya Muslim, walakin akan tapi dzakara takbira, mengucapkan takbir fi awalihi, di awalnya marrataini, 2 kali faqat saja. Warawahul khamsah, dan meriwayatkannya yang 5, fadzakaruhu, maka menyebutkannya murabba'an, 4 kali. Iya, 4 kali. Makanya takbirnya 4 kali, bukan 2. Baik, hadis berikutnya, hadis 144, qala wa Nabi Mahdurah, dari Abu Mahdurah, muadzinnya Nabi di Mekah, radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu, mengajarkan kepadanya al-adzana adzan. Al-adzana maf'ul 2, allamahu hu, kembali ke Abu Mahdurah maf'ul 1. Fadzakara, lalu Nabi menyebutkan fihi, di dalam adzan tadi, adzannya Abu Mahdurah, at-tarji', maksudnya mengajarkan apa? Tarji'.
Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Walakin dzakarat takbir, akan tetapi menyebutkan takbir fi awalihi, di awal adzan, marataini faqat, hanya 2 kali. Nah, ini menjadi dalil, nanti kita jelaskan. Warahul khamsah, tapi yang 5, berarti 5 itu Ahmad sama Ashabus Sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Semuanya fadzakaruhu menyebutkan adzan ini murabba'an dengan takbir 4 kali. Tarbi' gitu ya. Dengan menyebutkan 4 kali. Maka hadis ini ada beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, hadis ini menjadi dalil bagi pendapat yang menyatakan disunahkan tarji' pada saat adzan, dan itu pendapatnya jumhur. Ya, pendapatnya apa? Jumhur daripada para ulama, dan mengatakan bahwasanya ketika adzan disunahkan tarji'. Tadi tata caranya yaitu 2 kalimat syahadat dibaca pelan, lirih, kemudian setelah itu diulangi lagi dengan suara yang keras. Kalau misalkan di sini pakai speaker atau di adzan, maka dijauhkan di speaker, kemudian apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru disuarakan di speaker. Asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Itu namanya apa? Tarji'. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki. Kecuali yang mazhabnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat dengan hadisnya Abdul bin Zaid tadi. Ya, Abdullah bin Zaid. Tapi nggak tahu cara. Nang pondok-pondok diamalkan apa? Pondok Ria ben diamalkan enggak? Enggak. Tarji', oh enggak tahu sih, ya sih. Enggak ngerti, enggak lanang nih saya. Ya. Baik, ala kulli hal. Baik, kemudian pelajaran kedua dari hadis ini. Hadis ini menjadi dalil bagi pendapat yang menyatakan bahwasanya azan takbir yang di awal hanya 2 kali, bukan 4 kali. Dan itu pendapatnya Imam Malik. Dan dulu pendapat itu diamalkan di Madinah. Jadi Masjid Nabawi dulu azannya Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, hanya 2 kali. Cuma 2 kali. Dan pendapatnya Imam Malik. Pendapat jumhur menyampaikan enggak, termasuk mazhab Syafi'i, tarbi' atau mengulangi takbir 4 kali pada saat adzan. Kenapa? Karena ya riwayatnya lebih banyak. Warawahul khamsah fadzakaruhu murabba'an. 5 muhadits ya dalam kitab induk menyebutkan semuanya dengan 4 kali. Ya, dengan apa? 4 kali. Baik, hadis berikutnya. Wa an Anas dari Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, umira diperintahkan Bilal ay yashfa'a untuk mengenapkan al-adzana adzan syaf'an dengan segenap-genap. Wa yutira dan melebihkan yutir mengganjilkan di sini ya mengganjilkan. Wa yutira dan mengganjilkan iqamah illa kecuali iqamahnya, yakni illa qauluhu, yaitu kecuali ucapannya qad qamatis shalah, muttafaqun alaih, walam dan tidak yadzkur menyebutkan muslim al-istisna'a pengecualian, walin Nasa'i dan milik Nasa'i amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bilalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal. Baik, hadis berikutnya 145 qala wa an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan umira Bilalun, diperintahkan Bilal an yashfa'a untuk menggenapkan al-adzana adzan syaf'an secara genap. Maksudnya menggenapkan di sini adalah mengulangi 2 kali. Ya, mengulangi apa? 2 kali, kecuali apa? Takbir yang pertama, karena riwayat yang masyhur adalah 4 kali. Wa yutira dan mengganjilkan iqamatnya. Mengganjilkan iqamatnya. Maka dikurangi, tidak mengulangi. Ya. Jadi kan kalau misalkan yang lainnya diulangi 2 kali, maka ketika iqamat dia tidak diulangi, hanya sekali. Takbir yang pertama kan dia 2 kali. 4 kali, 2 kali. Maka dia nggak diulangi, maka jatuhnya jadi 2 kali. Itu. Illa kecuali al-iqamah, lafaz iqamahnya Allahu Akbar qad qamatis shalah, maka itu apa? Dia diulangi. Yakni yaitu kecuali illa qad qamatis shalah, lafaz atau ucapan qad qamatis shalah, maka dia diulangi 2 kali. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wa lam yadhkur Muslimun
dan tidak menyebutkan Imam Muslim al-istitsna pengecualian. Jadi kalau dalam riwayatnya Imam Muslim hanya sebutkan wa yutirul iqamah, itu saja, stop. Enggak ada illa al-iqamah. Walin Nasai, dan dalam riwayat Nasai amaran Nabi, memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan, Bilal. Bukan umiro Bilalun, tapi ada fa'ilnya. Kalau di lafadz di Bukhari Muslim kan umiro Bilalun, enggak ada fa'il, pakai majhul kan gitu. Kalau di sini pakai fi'il maklum, maka ada fa'ilnya, bukan naibul fa'il. Amaron Nabi Bilalan, maka yang memerintahkan diketahui siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini memberikan pelajaran bahwasanya untuk lafadz adzan disunahkan, atau lafadz adzan yaitu diulangi 2 kali. Adapun lafadz iqamah hanya sekali, kecuali yang dikecualikan. Yaitu apa? Lafadz qad qamatis shalah. Ya, lafadz qad qamatis shalah. Baik. Kemudian berikutnya Wan Abi Juhaifah, dari Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, ra'aitu, aku melihat Bilal yu'adzinu, sedang azan. Wa tattaba'u, niku melihat, memperhatikan kan? Ya, dan mengikuti. Wa tattaba'u, dan aku mengikuti fahu, mulutnya. Mulutnya. Hahuna wa hahuna, ke sini dan ke sana. Iya. Ke sini dan Hahuna wa hahuna maksudnya ke sini dan ke sini, maksudnya ke kanan dan ke kiri gitu maksudnya. Wa isba'ahu, dan kedua jarinya fi udunaihi, di kedua telinganya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi wa sahahahu, dan mensahihkannya. Walid Ibnu Majah, dan milik Ibnu Majah, wa ja'ala, dan menjadikan isba'aihi, kedua jarinya fi udunaihi, di kedua telinganya. Wali Abi Dawud, dan dari Abu Dawud, lawa, menengokkan unuqahu, lehernya, lama, ketika balagha, sampai hayya 'alas shalah, ya 'alas shalah, yaminan, ke kanan, wa shimalan, dan ke kiri, walam yastadir, dan tidak berputar. Iya. Makanya tubuhnya itu enggak sampai muter gitu loh. Wa asluhu, dan aslinya fi sahihaini, di sahihain. Baik, hadis berikutnya 146. Qala wa an Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ra'aitu, aku melihat Bilal yu'adzinu adzan. Wa atatabba'u, dan aku mengikuti fahu, bibirnya Bilal. Maksudnya apa? Menirukan. Aku menirukan. Hahuna, ke arah sana, ke arah sini, wa hahuna, dan ke arah sini. Ya, ke arah sini dan juga ke arah sini, yaitu ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Baik. Wa isba'ahu, dan kedua jarinya fi udhunaihi, di kedua telinganya. Jadi ditutup seperti ini. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa sahahahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Yang mensahihkan Imam Tirmidzi saja. Wal Ibnu Majah, dan dalam riwayat Ibnu Majah, wa ja'ala, dan meletakkan isba'aihi, dua jarinya, fi udhunaihi, di dua telinganya. Wali Abi Daud, dalam riwayat Abu Daud, lawa unuqahu, beliau menewokkan lehernya. Lamma balagha, ketika mencapai hayya 'alas shalah. Yaminan, ke arah kanan, wa shimalan, dan ke arah kiri. Ya. Walam yastadir, dan beliau tidak berputar. Dalam artian beliau tidak sampai tubuhnya yang bergerak. Yang bergerak hanya apa? Lehernya saja. Hanya lehernya saja. Baik. Wa asluhu, wa aslihi. Nangkun wa asluhu tak wa aslihi. Terakhir diri. Wa asluhu, ya, mungkin wa aslihi. Wa asluhu fi sahihain, dan asal dari hadis ini berada dalam Sahih Bukhari Muslim. Baik, ana kulihal, hadis ini menceritakan tentang tata cara Bilal waktu apa? Adzan. Maka dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, disunahkan bagi orang yang adzan untuk meletakkan jari pada telinga. Meletakkan jari pada telinga. Jadi jarinya diletakkan di telinga, kedua jari. Kedua jari.
Tujuannya apa? Para ulama menyampaikan tujuannya adalah, ada alasannya adalah supaya suaranya lebih terdengar keras. Supaya suaranya lebih terdengar keras. Baik. Hanya saja ya. Kalau misalkan alasannya itu supaya suara terdengar keras, bagaimana kalau misalkan sekarang kita adzan pakai speaker, pakai mic, ya. Maka kalau misalkan dikatakan alasan hukumnya adalah itu, maka ketika kita adzan nggak pakai mic, kita nggak perlu meletakkan jari di telinga, karena suara sudah otomatis keras, ya. Dan nggak ada pengaruh gini sama gini, nggak menutup telinga nggak ada pengaruh, karena suara sudah terlalu keras. Kalau misalkan dikatakan itu adalah alasannya. Tapi kalau dikatakan itu hikmahnya salah satu hikmahnya itu, terus alasannya apa meletakkan ya misalkan dia ta'budi, dia nggak ada alasannya, kita alasannya nggak tahu, maka ketika adzan pada mic tetap menutup telinga. Ala kulli hal ini terjadi khilaf ya. Bagaimana kalau misalkan sekarang adzan pakai speaker? Di antara para guru kita menyampaikan bahwasanya kalau adzan pada waktu sekarang nggak pakai mic, nggak usah meletakkan tangan atau jari di telinga. Kenapa? Karena alasannya memang apa? Alasannya memang untuk mengeraskan suara. Kalau sekarang sudah. Tapi juga ada yang tetap ya pokoknya Bilal ngono wis melok gitu ya, nggak apa-apa, terserah. Itu sunnah juga ya. Itu pendapat yang pertama. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, disunahkan pada saat adzan adalah menoleh ketika apa? Menoleh ketika mengucap hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ya. Dan menoleh ini hanya dengan lehernya saja, kepalanya saja yang menoleh. Tidak sampai apa? Tidak sampai tubuhnya yang ikut bergeser. Dan dalam menoleh ini ada beberapa cara. Cara yang pertama, hayya 'alas shalah ke kanan. Hayya 'alas shalah kedua ke kiri. Hayya 'alal falah pertama ke kanan. Hayya 'alal falah kedua ke kiri. Cara pertama. Cara yang kedua, hayya 'alas shalah dua kali ke kanan dua-duanya. Hayya 'alal falah ke kiri dua-duanya. Ya, jadi ada dua cara di dalam hal ini. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Wa Nabi Mahdurah, dan dari Abi Mahdurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu, takjub kepadanya, membuatnya takjub, karena ajaba fa'ilnya cik gurung ono. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu, membuatnya takjub, sautuhu, suaranya, fa'allamahu, maka mengajarkannya al-adzana, adzan. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Baik, hadis 147 wa an Nabi Mahdhurah, dari Abu Mahdhurah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu, membuat takjub ke beliau apanya? Sautuhu, suaranya Abu Mahdhurah. Fa'allamahu, maka Nabi mengajarkan kepada Abu Mahdhurah al-adzan, adzan, maf'ul 2. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Baik. Maka hadis ini ada satu pelajaran. Apa itu? Disunahkan muadzin itu adalah orang yang suaranya keras dan indah dan bagus. Ya. Disunahkan orang yang adzan itu suaranya indah dan bagus. Dalam riwayat disebutkan fa innahu anda sautan minka. Kenapa kok Bilal disuruh? Karena Bilal itu suaranya lebih melengking, lebih keras gitu loh. Sehingga apa? Mencapai kepada seluruh orang yang ada di sekitar masjid tersebut. Ya. Makanya Nabi Ladim mengatakan bahwanya melihat Abu Mahdhurah suaranya kok enak, diajari adzan. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Jabir, dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, shallaitu, aku salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-idaini, pada waktu salat. Ghaira marratin,
tanpa ya boleh itu. Tanpa Ghaira maratin, tidak sekali saja. ghaira marratin, tidak sekali saja, wala marratain, dan tidak juga 2 kali. Bi ghairi adanin, tanpa adan, wala iqamatin, dan tanpa iqamah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, wa nahwuhu, dan misalnya fil muttafaqi alaihi, di muttafaqun alaih, Dalam Bukhari Muslim. dalam Bukhari Muslim, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, wa ghairihi, dan selainnya. Baik, berikutnya hadis 148. Qala wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Qala sallaitu, aku salat ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Idaini, 2 salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Ghaira marratin, tidak sekali, wala marrataini, ataupun 2 kali. Maksudnya sudah berulang kali salat ambil Kanjeng Nabi, salat Id. Bi ghairi adanin, tidak ada adzan, wala iqamatin, tidak ada iqamat. Rawahu Muslim, hadis kan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa nahwu, dan misalnya fil muttafaq alaih, dalam Bukhari Muslim. An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa ghairihi, dan juga selainnya. Ya, dan juga selain Ibnu Abbas. Maka hadis ini memberikan 2 pelajaran. Pelajaran yang pertama, tidak disyariatkan azan dan iqamat untuk salat Id. Secara khusus tidak disyariatkan. Ya. Azan dan iqamat untuk salat Id. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, azan dan iqamat juga tidak disyariatkan untuk sholat sunnah secara umum. Untuk sholat sunnah secara umum. Maka azan ini hanya khusus untuk apa? Sholat fardu atau sholat wajib. Nah, bagaimana kalau misalkan sholat sunnah yang disunahkan untuk jamaah? Ya apa nyelui kan gitu. Misalkan apa? Sholat istisqa. Atau misalkan sholat Id misalkan. Atau misalkan sholat apa? Grahono, sholat apa? Khusuf ya, gerhana. Bagaimana? Maka ketika sholat sunnah disunnahkan untuk jamaah, maka memanggilnya dengan ucapan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Jadi nggak usah adzan, nggak usah, bukan nggak usah mik, nggak usah adzan, pakai mik nggak masalah. As-sholatu jami'ah, nggak masalah, iya. Jadi apa? Memanggilnya dengan as-sholatu jami'ah. Dan itu diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana. Ya. Baik, hadis berikutnya, hadis ke-7. Wa an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, fil hadits tawil, dalam suatu hadis yang panjang, fi naumihim, di dalam tidur mereka. Iya. Anis sholati, dari sholat. Iya, maksudnya terlewat sholat. Terlewat sholat. Anis sholati, dari sholat, kemudian adzana Bilalun, kemudian Bilal adzan. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi salat kama sebagaimana kana yasna'u, apa yang dilakukan ya. Kulla yaumin, setiap hari. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Walahu, dan darinya an Jabir, dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah, mendatangi Muzdalifah, fasalla, maka salat biha dengannya al-maghribah, maghrib, wal isya'a, dan isya', bi adanin, dengan adan, wahidin, yang satu, wa iqamataini, dan 2 iqamah. Walahu, dan darinya an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama' bainal maghribi, antara maghrib, wal isya'i, dan isya', bi iqamatin wahidatin, dengan iqamah satu saja, dengan satu iqamah saja. Wazada, dan menambahkan Abu Dawud likulli salatin, di setiap salat. Wa fi riwayatin lahu, dan dari riwayat lain miliknya juga, walam, dan tidak yunadi, memanggil fi wahid, Iya. Walam yunadi, dan tidak memanggil fi wahidatin, dalam salah satu minhuma, dari keduanya. Makanya yunadi di sini memanggil adzan. Nah. Hadis yang terakhir mungkin kita bahas, hadis 149, qala wa an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, fil hadits tawil, dalam hadis yang panjang, fi naumihim, tentang tidurnya mereka, anis sholati, dari sholat. Maksudnya ini kisahnya yang Nabi di perjalanan kemudian tidur di satu tempat di wadi, kemudian bangun-bangun matahari sudah terbit. Ya. Di kisah itu, ya, di kisahnya kan panjang. Di antara potongan kisahnya, summa, kemudian adzana Bilalun, Bilal adzan.
Fasallan Nabi, maka Nabi SAW sholat. Kama kana yasna'u, sebagaimana yang beliau lakukan biasanya kullayamun setiap hari. Maka di sini ketika telat sholatnya kan sudah terbit matahari, maka beliau mengkodok kan waktu sholat di luar waktunya. Tapi beliau tetap adzan. Baik. Walahu an Jabir, dan juga lahu maksudnya di sini adalah li Muslim, hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Jabir tapi radhiyallahu taala anhu, anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah, datang ke Muzdalifah. Fa shalla biha, maka beliau salat di Muzdalifah al-maghrib wal isya, maghrib dan isya bi adzanin wahidin, dengan satu adzan. Wa iqamataini, dan dua iqamat. Satu adzan, dua iqamat. Walahu an Ibnu Umar, dan dalam riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya bi iqamatin wahidah, dengan satu qomat. Dengan satu qomat. Ya, jadi di sini beliau tidak mengulangi qomatnya. Jadi cuma adzan, qomat, salat, terus salat. Itu dalam riwayatnya Ibnu Umar. Wa zada Abu Dawud, dan ditambahi oleh Abu Dawud, likulli sholatin, untuk setiap salat. Maksudnya setiap salat ada iqamatnya. Ya. Setiap salat ada iqamatnya. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lahu li Abu Dawud, walam yunadi, dan beliau tidak adzan fi wahidatin, di salah satu minhuma, dari keduanya, ya. Baik. Maksudnya beliau tidak ada adzan sama sekali. Terus gimana? Qomat. Maka di sini nanti kita bahas. Untuk yang pertama tentang Nabi kelewat sholat. Maka ini tentang bagaimana hukumnya adzan untuk sholat yang sudah terlewat. Baik. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tetap disunahkan untuk adzan. Tetap disunahkan untuk adzan secara mutlak. Kapanpun dilaksanakan sholat tersebut. Kalau dia adalah sholat yang terlewat belum dilaksanakan. Baik dia dilaksanakan sendiri atau dia dilaksanakan bergandengan dengan apa? Bergandengan dengan sholat lain. Misalkan apa? Dia ketiduran dari sholat maghrib, bangun-bangun sudah isya. Maka dia otomatis kan sholat isya kemudian sholat maghrib. Iya. Atau mungkin maghrib dulu baru isya. Iya. Maka bagaimana? Untuk sholat yang terlewat semacam ini, maka setiap kali sholat itu azan dan iqamah. Ini pendapat pertama. Dan dalam Ibanatul Ahkam ini dinisbatkan kepada jumhur daripada ulama. Dan ini ucapan atau qaul qadimnya Imam Syafi'i. Pendapat kedua, dan ini pendapat resminya mazhab Syafi'i, pendapat jadidnya mazhab Syafi'i. Salat yang terlewat itu tetap adzan dan iqamat kalau dia dilaksanakan sendiri. Baik. Kalau dia dilaksanakan bergandengan dengan sholat fardu yang lain, maka cukup adzan iqamat sekali. Maka cukup apa? Adzan sekali, afwan. Maka cukup adzannya apa? Adzannya sekali saja. Ya. Adzannya sekali, kemudian nanti kalau mau sholat berikutnya yang terlewat, cukup iqamah. Baik, itu untuk sholat yang terlewat. Sekarang untuk sholat jamak. Di hadis ini disebutkan beberapa cara. Cara yang pertama, yaitu hadisnya Jabir tadi disebutkan. Cara yang pertama, adzannya sekali, qomat dua kali. Kalau jamak ini bukan sholat terlewat ya, tapi jamak. Adzan sekali di awal, qomatnya dua kali.